Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat Islam dan iman. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Setelah kematian, jiwa manusia akan melewati jembatan sirat untuk mencapai surga atau neraka. Jembatan ini digambarkan sangat tipis sekali dan panjang, sehingga hanya orang-orang yang memiliki iman yang kuat dan amal yang baik yang dapat melewatinya dengan selamat. Di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, karangan Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, semoga Allah merahmatinya, dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sirat atau jembatan yang ada di atas neraka, yaitu jembatan yang terletak di tengah-tengah neraka jahanam yang sangat licin dan dapat menggelincirkan. Jembatan ini mempunyai 7 gardu atau pos, yang setiap gardu atau pos jaraknya sama dengan perjalanan 3000 tahun, 1000 tahun berupa tanjakan yang tinggi, 1000 tahun berupa dataran, 1000 tahun berupa lereng yang curam. Dia lebih kecil dan lembut daripada rambut, dan lebih tajam daripada pedang, dan lebih gelap daripada malam yang pekat. Dan setiap gardu atau pos mempunyai 7 cabang, setiap bentuknya bagai panah yang tajam. Maka duduklah setiap hamba di atas setiap gardu tersebut, dan bertanya kepadanya tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pos atau gardu yang pertama, maka hamba tersebut ditanya tentang keimanannya. Jika ia terpelihara dari sifat-sifat kafir dan riya, maka tetaplah ia berada di atas gardu, dan jika tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkannya ke dalam api neraka. Pada pos atau gardu yang kedua, seorang hamba ditanya tentang salatnya. Pada pos atau gardu yang ketiga, seorang hamba ditanya tentang zakatnya. Pada pos atau gardu yang keempat, seorang hamba ditanya tentang puasanya. Pada pos atau gardu yang kelima, seorang hamba ditanya tentang haji dan umrohnya. Pada pos atau gardu yang keenam, seorang hamba ditanya tentang wudhu dan mandi junubnya. Pada pos atau gardu yang terakhir atau ketujuh, seorang hamba ditanya tentang budi baik terhadap kedua orang tuanya. Dan jika seorang hamba lolos dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka tetaplah ia berada di pos atau gardu. Tapi jika tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkannya ke dalam api neraka. Sehingga naiklah semua makhluk di atas jembatan tersebut, hingga ada yang saling menaiki antara yang satu dengan yang lainnya. Dan jembatan itu terus terombang-ambing bagaikan perahu di atas lautan yang ditiup oleh angin taufan. Maka lewatlah golongan yang pertama bagaikan kilat yang menyambar, lalu lewatlah golongan yang kedua bagaikan angin kencang, lalu lewatlah golongan yang ketiga bagaikan burung yang terbang, lalu lewatlah golongan yang keempat bagaikan kuda yang berlari, lalu lewatlah golongan yang kelima bagaikan orang yang berlari, lalu lewatlah golongan yang keenam bagaikan orang yang berjalan, lalu lewatlah golongan yang ketujuh, ia melewatinya selama sehari semalam, dan juga ada yang melewatinya selama 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan ada pula yang melewatinya 15.000 tahun lamanya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, bahwa apabila hari berhenti telah tiba, maka datanglah sekelompok umat yang ketika itu naik ke atas sirat atau jembatan. Maka Rasulullah menoleh kepada mereka seraya bertanya, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah umatmu. Rasulullah SAW berkata, apakah kalian telah melaksanakan perintah-perintahku? Mereka menjawab, tidak. Maka pergilah Rasulullah meninggalkan mereka. Kemudian terjerumuslah mereka ke dalam neraka jahanam. Kemudian datang lagi sekelompok umat, dan Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kalian berada pada syariat Nabi kalian? Dan adakah kalian berjalan di atas jalan yang benar? Mereka menjawab, iya. Maka dapatlah ia melewati jembatan itu. Dan apabila tidak, maka terjerumuslah mereka ke dalam api neraka. Dalam suatu hadis yang lain dijelaskan, suatu kaum datang dan berhenti di atas sirat, seraya berkata, siapakah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal kita tidak kuasa untuk melewatinya. Maka menangislah mereka. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salam, dan bertanya kepada mereka, apakah yang menghalangi kalian untuk lewat di atas sirat ini? Mereka menjawab, kami takut dengan api neraka. Malaikat Jibril berkata, ketika kalian membahas lautan di dunia, bagaimana kalian melewatinya? Mereka menjawab, dengan menggunakan perahu.
Maka malaikat Jibril mendatangkan sebuah masjid dalam bentuk perahu yang mana mereka pernah salat di dalamnya. Maka duduklah mereka di atas masjid tersebut, lalu melewati sirat tersebut. Dan dikatakan kepada mereka, inilah masjid-masjid yang telah kalian gunakan untuk salat berjemaah. Dijelaskan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghisap amal perbuatan seorang hamba, yang apabila amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka Allah memerintahkan hamba tersebut ke neraka. Ketika hamba itu pergi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salam, susullah hambaku tadi dan tanyakan padanya, apakah dia pernah duduk sama para ulama waktu di dunia? Jika iya, maka akan aku ampuni dia berkat syafaat mereka, ulama. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada hamba tersebut. Maka hamba tersebut menjawab, tidak. Kemudian malaikat Jibril kembali untuk melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat Jibril berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya Tuhanlah yang lebih mengetahui hamba-hambamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam, tanyakan pada hamba tersebut, apakah ia pernah menyelamatkan ulama? Maka bertanyalah malaikat Jibril kepada hamba tersebut, lalu hamba tersebut menjawab, tidak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tanyakan dia, pernahkah dia bertempat tinggal pada tempat yang di dalamnya terdapat ulama? Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada hamba tersebut, akan tetapi hamba tersebut menjawab, tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, wahai Jibril, tanyakan kepadanya, apakah pernah ia mencintai seorang ulama? Maka malaikat Jibril bertanya kepada hamba tersebut. Lalu hamba tersebut menjawab, ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Jibril, angkatlah dia, masukkan ke dalam surga, karena dia mencintai seorang ulama waktu hidupnya di dunia. Maka aku ampuni dia berkat orang, ulama, itu. Berdasarkan penjelasan di atas maka diriwayatkan dalam suatu hadis, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan beberapa masjid di dunia pada hari kiamat yang bentuknya berubah-ubah seperti unta. Kakinya dari intan, badannya dari jakfaron, kepalanya dari misik yang harum baunya, punggungnya dari jamrud hijau, dan yang bisa menaiki unta itu adalah ahli jamaah, orang-orang yang senantiasa selalu salat dalam berjamaah. Ahli azan yang menuntunnya, sedangkan imamnya yang menggiring unta itu keluar. Maka berserulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para penghuni kiamat, mereka bukanlah dari golongan malaikat, bukan pula dari golongan nabi dan rasul, tetapi mereka itu adalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu senantiasa salat berjamaah. Demikianlah situasi, kondisi dan gambaran pada saat para makhluk berada di sirat atau jembatan. Semoga dengan gambaran di atas menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.